Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tang ampere ya. Ini adalah sebuah alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur arus tanpa kita harus memotong kabel. Tentu juga ada fungsi-fungsi lainnya yang bisa digunakan. Nanti akan kita bahas pada slide kali ini. Tang ampere atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan clamp meter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada sebuah kabel konduktor yang dialiri arus listrik dengan menggunakan dua rahang penjepit atau klem tanpa harus memiliki kontak langsung dengan terminal listriknya. Pada umumnya, tang ampere atau clamp meter yang terdapat di pasaran memiliki fungsi sebagai multimeter juga. Jadi selain terdapat dua rahang penjepit, clamp meter juga memiliki dua probe yang dapat digunakan untuk mengukur resistansi, tegangan AC, tegangan DC, dan bahkan ada model tertentu yang dapat mengukur frekuensi, arus listrik DC, kapasitansi, dan suhu. Di sini ada bentuk tang ampere atau clamp meter. Ada di sini ada clamp head ya, yaitu kepala dari pencapitnya, atau bagian ini biasa disebut dengan capitan, yang mempunyai fungsi untuk mengukur besaran arus listrik yang mengalir pada kabel. Kemudian ada clamp trigger. Clamp trigger ini berfungsi sebagai pelatu untuk membuka capitan pada tang ampere. Jadi itu dipencet untuk ditekan untuk membuka capitan tang ampere. Kemudian ada data hold. Data hold ini merupakan tombol yang terletak pada bagian samping bodi tang ampere. Apabila tombol ini ditekan, maka tang ampere akan menampilkan suatu besaran pengukuran. Jadi karena bisa jadi data pengukuran itu berubah-ubah, supaya tidak berubah-ubah maka ditekan data hold ya. Kemudian tuas ring switch atau di sini ada auto range atau manual ring switch, yaitu tuas atau selektor yang berguna sebagai pengatur jenis pengukuran yang akan digunakan dengan cara diputar. Oh, ini maksudnya ring switch itu yang ini, rotary switch ya. Tuas atau selektor yang berguna sebagai pengatur jenis pengukuran yang akan digunakan dengan cara diputar sesuai kebutuhan. Kemudian ada display, ini adalah tampilannya display. Kemudian ada COM terminal, di sini ada COM terminal ya. Kemudian COM terminal adalah lubang untuk mencolokkan kabel probe atau kabel jarum, biasanya berwarna hitam. Kemudian yang merah ini untuk input tegangan atau resistansi ya. Kemudian ada volt ohm terminal ya, yang merah ini. Oke. Di sini juga ada selecting measuring function. Jadi ini biasanya untuk memilih fungsi yang akan diukur yang lain ya. Kemudian sini ada max value display ya. Fungsinya untuk menghasilkan, misalkan kita ingin mengukur tegangan maksimum ya, atau arus maksimum. Ini ada auto range atau manual range switch. Jadi range-nya di auto ya, bisa juga. Nah, keuntungan menggunakan clamp meter itu jauh lebih baik ya, jauh lebih mudah daripada kita harus menggunakan multimeter. Bayangkan jika kita ingin mengetahui arus sebuah jaringan yang sudah terpasang ya, misalkan di panel gitu. Ketika kita harus melepas kabel atau memutus kabel, maka mau tidak mau kita harus mematikan, akibatnya kita akan mematikan sebuah rangkaian. Maka dengan menggunakan clamp meter kita tidak perlu memutus ini. Jika kita menggunakan multimeter, ini harus diputus, kemudian supaya arus mengalir dari sini ke sini ya. Sementara dengan clamp meter kita tidak perlu memutus arus ya.
Jadi kita tidak perlu memutus kabel. Nah, secara umum prinsip kejahatan ampere di sini menggunakan transformator arus ya, transformator CT ya, current transformer. Di sini ada kabel di mana arus yang mengalir, kemudian di sini ada indukansi sehingga di sini ada arus yang mengalir dari lilitan ini. Kemudian ini bisa diubah dari current to voltage conversion. Jadi ada rangkaian di dalamnya, ini ada rangkaian untuk mengubah current to voltage ya. Kemudian disearahkan, kemudian diubah dari analog ke digital supaya bisa ditampilkan secara digital datanya. Sistem klem menggunakan prinsip hukum Faraday yang mengatakan bahwa perubahan flux magnet dalam sebuah kumparan sehingga akan menimbulkan arus yang mengalir. Jadi dengan adanya perubahan flux ya, akan dalam sebuah kumparan akan menimbulkan arus yang akan mengalir pada kumparan tersebut. Dan secara umum Faraday mengatakan bahwa perubahan flux magnet dalam sebuah kumparan akan menimbulkan arus yang mengalir pada kumparan. Jadi seperti tadi, jika ada yang mengalir, ada kabel yang mengalir teraliri arus, maka itu akan menghasilkan flux magnet, di mana flux magnet itu akan menghasilkan arus ya. Apabila jumlah lilitan semakin besar, maka semakin besar pula tegangan yang dapat diukur di kedua ujung kumparan tersebut sebagai sekelumit prinsip kejahatan ampere. Tegangan yang terukur di kumparan itu biasanya terkategori dalam orde milivolt. Sehingga arus AC yang mengalir pada sebuah kabel akan memberikan perubahan flux, sehingga besarnya arus tersebut dapat diukur dengan menggunakan sistem klem. Setelah arus mengalir dalam kumparan dengan tegangan tertentu, maka akan langsung diolah oleh komponen-komponen penyusun klem-meter sesuai dengan tang ampere yang digunakan. Arus yang mengalir di konduktor merupakan arus primer. Kita dapat mendapatkan arus yang proporsional dari arus primer dengan induksi magnetik dari bagian sekunder atau bagian kumparan trafo. Oke, berikut penggunaan klem-meter untuk fungsi pengukuran arus. Jadi langkah yang pertama yaitu atur saklar putar seperti yang ditunjukkan pada satu, yaitu dicari di sisi ampere ya, auto A. Cari yang A ya, arus atau ampere ya. Aktifkan pengaturan 0 seperti yang ditunjukkan pada titik 2, yaitu di shift tekan selama 1 second supaya didapatkan nilai 0 ya. Gunakan meteran penjepit di sekitar kawat seperti yang ditunjukkan pada nomor 3. Jadi ini ditekan ya, ini ditekan, kemudian ini akan terbuka dan masukkan di sebuah kawat yang akan diukur. Tentukan fungsi yang sesuai dari otomatis, arus AC, arus DC, arus AC plus DC atau frekuensi seperti yang ditunjukkan pada 4. Jadi ditekan shift ya. Kemudian nanti di sini akan kelihatan AC ya. Kemudian DC atau AC plus DC, atau di sini juga bisa frekuensi. Di sini frekuensinya di atas ini bisa dilihat juga. Jadi kalian bisa menampilkan yang mana saja. Kemudian fungsi hold. Nah, fungsi hold ini gunanya adalah untuk ketika kita misalkan setelah mengukur, kemudian kita tekan hold, kemudian kita lepaskan, supaya kita mudah bacanya. Mungkin di panel atau di mana itu ketika kita mengukur itu kita kesulitan melihat angkanya, maka kita bisa tekan hold, kemudian kita lepaskan penjepitnya dan kita baca. Nah, itu caranya adalah manual hold, yaitu tekan hold, tekan hold ini ya, sehingga keluar tulisan hold di sini. Maka nilai yang terukur pada tampilan dapat ditahan dengan menekan tombol hold. Atau auto hold juga bisa. Tekan dan tahan
tombol hold selama 1 detik, ditekan selama 1 detik untuk mengaktifkan fungsi auto hold. Setelah nilai yang diukur stabil, nilai itu akan secara otomatis ditahan seperti yang ditunjukkan pada gambar, akan tertekan, akan terhold ya. Nilai yang diukur akan terus ditahan setelah klem dilepas dari kawat. Setelah Anda memasang klem meter di sekitar kawat lain dan nilai yang diukur stabil, maka akan secara otomatis ditahan lagi. Jadi misalkan disconnect ya, ini masih kebaca, kemudian ukur yang lain, maka akan berubah lagi. Tapi yang tadi juga akan tersimpan ya. Fungsi ini nyaman ketika Anda perlu membuat dan mencatat hasil untuk serangkaian pengukuran. Jadi datanya juga bisa tersimpan gitu ya. Karena misalkan kita ingin mengukur 1, 2, 3 beberapa kabel tanpa harus ukur kemudian nyatet gitu ya. Fungsi filter. Filter dapat diterapkan berdasarkan frekuensi cut-off 100 Hz ya. Jadi misalkan filter off di sini ampernya 102, ampere, tapi setelah difilter menjadi 100,0 ampere. Fungsi ini nyaman ketika Anda ingin mengukur nilai saat ini di dekat frekuensi jatuh daya tanpa terpengaruh oleh kebisingan atau gangguan yang lain. Ada juga fungsi maksimum, fungsi minimum, fungsi average atau rata-rata atau fungsi peak. Nah, itu caranya adalah fungsi max, min, average merekam nilai maksimum, minimum, dan rata-rata untuk interval nilai terukur yang ditampilkan. Fungsi puncak maksimal dan fungsi puncak minimum menampilkan nilai maksimum dan minimum puncak gelombang saat ini setelah pengambilan sampel 10 kHz. Jadi pertama ya dicapitkan, kemudian tekan shift ya. Ini kita tidak bisa menggunakan auto AC DC, tapi kita harus milih AC DC atau AC plus DC. Kemudian tekan max atau min, peak ya. Ada max, min, average, peak max atau peak minimum. Nah, ini pilih silahkan. Kemudian di hold ya. Untuk mengcancel tekan selama 1 second, selama 1 detik. Jadi misalkan kita ingin nilai peak minimum di sini atau mendapatkan peak maksimum, atau kita ingin mencari nilai rata-rata RMS ya. Itu semua bisa. Atau cuman maxnya, max di sini. Atau minimumnya juga bisa. Nah, ini ada 4 fungsi ya. Pengukuran arus peak, arus DC, dan tegangan DC. Gunakan penjepit di sekitar kawat yang berasal dari terminal positif baterai kendaraan seperti yang ditunjukkan pada 1. Ya, masuk di positif. Ya, ini positif. Pada gambar dan setel saklar putar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Saklar diputar untuk AV atau VA ya. Tambah shift. Kemudian operasikan kunci kontrol seperti yang ditunjukkan pada titik 2. Press selama 1 detik. Peaknya menampilkan nilai on ya. Di sini peaknya on. Voltage 60 volt range fix. Kemudian yang berikutnya, mesin kendaraan bisa dinyalakan dengan menggunakan langkah-langkah yang ditunjukkan pada 4. Pada ini ya, ditekan 1 kali, 1 detik, Anda dapat membaca nilai maksimum dan minimum untuk arus DC sesaat ketika mesin dihidupkan serta tegangan maksimum dan nilai minimum tegangan. Jadi misalkan ini ada awalnya belum dinyalakan, kemudian sudah dinyalakan, ada peak max, kemudian ketika sudah jalan ada peak minimum. Voltage-nya DC voltage, kemudian peak min, kemudian peak max. Kira-kira begitu. Itu untuk pengukuran arus peak, arus DC, dan tegangan DC. Pengukuran lonjakan arus atau inrush. Lepaskan catu daya motor atau beban lainnya. Misalkan kita mengukur motor ya. Tentukan posisi yang sesuai untuk saklar putar seperti yang ditentukan pada titik 2, yaitu pada auto A.
Lakukan pengaturan nol seperti yang ditunjukkan pada 3. Shift, tekan selama 1 detik ya. Kemudian gunakan penjepit di sekitar salah satu kabel sirkuit beban seperti yang ditunjukkan di sini misalkan. Kemudian aktifkan fungsi inrush, dinyalakan, ditekan selama 1 detik ya. Kemudian di sini muncul inrush gitu ya di displaynya. Kemudian nyalakan motor. Kemudian di sini rush current occurrence, kemudian akan muncul di sini arusnya. Di sini adalah arus minimumnya, ini kemudian arus maksimumnya kayaknya. Ya. Maksimumnya 250 ya. Ini RMS-nya sepertinya 100 ampere. Maksimumnya adalah 250. Oh iya betul. Jadi 100-nya ini adalah RMS-nya. 250 adalah peak-nya. Selain itu juga bisa digunakan untuk pengukuran tegangan, yaitu hubungkan ujung ukuran ke meteran penjepit. Setelah saklar putar pengukuran tegangan seperti ditunjukkan pada gambar 1, yaitu diarahkan ke tegangan. Tempelkan lid pengukuran dalam kontak dengan titik yang ingin Anda ukur seperti yang ditunjukkan pada 2 ya. Ini COM-nya ini, kemudian red, ini black, ini seperti multimeter biasa ya. Kemudian pilih fungsi yang diinginkan otomatis, yaitu tegangan otomatis, tegangan AC, tegangan DC, AC plus DC atau frekuensi. Jadi kalau otomatis dia bisa akan detect, oh ini AC, oh ini DC. Pemeriksaan kontinuitas resistansi atau dioda. Setelah saklar putar ke posisi yang ditunjukkan, jadi shift selama 1 second, kemudian ini disatukan ya. Setelah itu diputar ke arah ini ya, ke arah ohm atau kontinuitas. Kontinuitas itu maksudnya kabelnya nyambung nggak sih, kira-kira gitu. Menggunakan tombol shift Anda dapat memeriksa kontinuitas atau melakukan pengukuran resistansi atau dioda. Jadi shift itu bisa mengukur resistansi, dia juga bisa mengukur dioda. Jadi untuk mengukur dioda, resistansi atau kontinuitas. Deteksi muatan listrik menampilkan simultan arus dan tegangan DC. Nah, ini salah satu kelebihannya, kita bisa menghitung ya simultan arus dan tegangan DC. Itu setelah menentukan posisi saklar putar seperti yang ditunjukkan pada gambar, jadi diubah ke saklar ini A plus V, VA ya. Kemudian di shift ya supaya menjadi 0, zero adjustment. Kemudian tegangannya dihubungkan ke sini, kemudian arusnya masuk di kabel yang positif, sehingga kita bisa dapat arusnya adalah 30, kemudian tegangannya 12. Jika ingin kita tambahkan max min-nya, kita tekan max min untuk dapatkan peak ya. Atau kita juga bisa untuk mendapatkan daya pada sebuah sistem solar panel misalkan, atau daya apapun itu ya, bisa juga digunakan. Dan caranya juga hampir sama, menggunakan ini ACV detected yang ada VA-nya gini ya, A plus B atau V. Oke, itu adalah cara penggunaan atau fungsi-fungsi yang ada di tang ampere. Saya kira cukup sekian untuk materi ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.